wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Fatimah. Saya adalah Widya Iswara Balai Diklat Keuangan Malang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit mengenai kartu kredit pemerintah. Kartu kredit pemerintah adalah alat pembayaran dengan menggunakan kartu yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas belanja yang dibebankan pada APBN, di mana kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh bank penerbit kartu kredit pemerintah, dan Satker kemudian berkewajiban melakukan pelunasan kewajiban pembayaran pada waktu yang disepakati dengan pelunasan secara sekaligus. Pemegang kartu kredit pemerintah adalah pejabat atau pegawai di lingkungan satuan kerja Kementerian Negara Lembaga yang berstatus sebagai pejabat negara, pegawai negeri sipil, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota kepolisian negara Republik Indonesia, atau pegawai lainnya untuk melakukan belanja dengan kartu kredit pemerintah berdasarkan penetapan oleh kuasa pengguna anggaran atau KPA. Latar belakang penggunaan kartu kredit pemerintah ini adalah yang pertama adalah untuk penyempurnaan mekanisme pembayaran APBN. Yang kedua, perlunya modernisasi sistem pembayaran APBN secara non-tunai antara lain dengan menggunakan kartu kredit. 3. Melaksanakan amanat pasal 66 ayat 5 PP 50 tahun 2018 tentang perubahan atas PP 45 tahun 2013 tentang tata cara pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara. Yang keempat, meminimalisasi penggunaan uang tunai dalam transaksi keuangan negara. 5. Meningkatkan keamanan dalam bertransaksi. 6. Mengurangi potensi fraud dari transaksi secara tunai. Dan yang ketujuh adalah mengurangi cost of fund atau idle cash dari penggunaan uang persediaan. Dasar hukum penggunaan kartu kredit pemerintah adalah yang pertama, pasal 66 ayat 5 PP 50 tahun 2018 tentang perubahan atas PP 45 tahun 2013 tentang tata cara pelaksanaan APBN yang berbunyi, ketentuan mengenai tata cara pembayaran dan penggunaan kartu kredit diatur dengan peraturan Menteri Keuangan. Dasar hukum yang kedua adalah pasal 46 ayat 7 PMK nomor 178 PMK 05 tahun 2018 tentang perubahan atas PMK nomor 190 PMK 05 tahun 2012 tentang tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, di mana di situ disampaikan bahwa ketentuan mengenai penggunaan dan pembayaran UP melalui kartu kredit pemerintah diatur dengan peraturan Menteri Keuangan tersendiri. Selanjutnya, dasar hukum yang ketiga adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196 PMK 05 tahun 2018 tanggal 31 Desember tentang tata cara pembayaran dan penggunaan kartu kredit pemerintah, di mana di dalam peraturan ini diatur mengenai tata cara pembayaran dan penggunaan kartu kredit pemerintah dalam penyelesaian tagihan kepada negara melalui mekanisme UP, selain Satker perwakilan Republik Indonesia di luar negeri dan Satker atase teknis. Diketahui, terdapat dua mekanisme pembayaran, yaitu mekanisme UP dan mekanisme LS. Mekanisme LS adalah mekanisme pembayaran di mana pencairan anggaran dari kas negara langsung ke rekening penerima hak atau pihak ketiga. Sedangkan mekanisme UP, proses pencairan anggaran melalui rekening bendahara pengeluaran pada Satker. UP digunakan untuk membiayai keperluan operasional sehari-hari kantor yang bersifat uang kecil atau petty cash, dan membayar pengeluaran yang tidak dapat dilakukan melalui mekanisme LS. Selama ini, proses mekanisme UP adalah dilakukan dengan pengajuan SPP UP oleh pejabat pembuat komitmen, kemudian selanjutnya diterbitkan SPM atau surat perintah membayar oleh pejabat penandatangan SPM. Selanjutnya SPM ini akan diajukan ke KPPN dan diterbitkan surat perintah pencairan dana atau SP2D. Setelah SP2D dicairkan, selanjutnya uang akan masuk ke rekening bendahara pengeluaran. Kemudian akan menggunakan uang yang masuk tersebut untuk membayar tagihan yang datang setelah diperintahkan oleh PPK, ditandai dengan penerbitan surat perintah bayar atau SPBY. Selama ini, proses inilah yang dilakukan Bapak Ibu.
Bapak Ibu bisa bayangkan jika seluruh satker melakukan ini, berapa jumlah dana tunai yang harus disediakan oleh negara. Dengan ketentuan penggunaan kartu kredit pemerintah atau KKP, maka dana tunai yang selama ini harus disiapkan oleh negara, maka sebagian akan dialihkan kepada bank penerbit kartu kredit pemerintah atau KKP. Beberapa keuntungan dalam penggunaan KKP adalah: yang pertama, mengurangi penggunaan uang kas dalam operasional perkantoran karena diganti dengan penggunaan kartu kredit atau KKP, maka akan muncul keuntungan yang kedua, yaitu mengurangi risiko kehilangan uang kas dalam proses belanja satker pemerintah. Sebelum penggunaan KKP, 100% dana uang masuk ke rekening bendahara pengeluaran. Dana ini kemudian dipindahkan sebagian atau seluruhnya ke brankas bendahara. Hal ini selain membuat kas negara harus menyiapkan kas dalam jumlah yang besar, tentu juga berisiko bagi bendahara pengeluaran. Nah, dengan penggunaan KKP, sebagian risiko ini akan berkurang. Karena dengan penggunaan KKP, UP tunai seperti yang selama ini akan berkurang menjadi 60% saja. Dan sebesar 40% akan diganti dengan UP KKP. Selama ini ketentuan mengenai UP tunai adalah sebagai berikut. UP tunai akan di revolving jika penggunaan minimal 50% dari besaran UP tunai. Kedua, KPPN akan memberitahukan kepada KPA jika dalam waktu 1 bulan UP tunai belum diajukan penggantian. Yang ketiga, jika 1 bulan setelah diberitahu belum mengajukan UP tunai, KPPN akan memotong UP tunai sebesar 25%. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan UPKKP? UPKKP adalah uang muka kerja yang diberikan dalam bentuk batasan belanja atau limit kredit kepada bendahara pengeluaran atau bendahara pengeluaran pembantu. UPKKP akan ada di rekening kas umum negara atau KUN. Proporsi ini bisa berubah dengan persetujuan Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan. UP tunai dapat diberikan 100% jika memenuhi kriteria. Yang pertama, jika tidak terdapat penyedia yang dapat menerima pembayaran KKP yang dibuktikan dengan adanya surat pernyataan dari KPA. Kemudian yang kedua adalah jika pagu belanja UP Satker sampai dengan 2,4 miliar. Penggunaan kartu kredit pemerintah atau KKP untuk belanja pemerintah difokuskan pada keperluan belanja barang operasional serta belanja modal yang merupakan bagian terbesar dari penggunaan uang persediaan. Batas maksimalnya adalah sesuai dengan batas bukti pengeluaran yang selama ini bisa dilakukan oleh bendahara, yaitu sebesar 50 juta. Siapa yang memegang kartu kredit? Kita beri contoh misalnya pada belanja barang operasional, pembelian ATK, belanja pemeliharaan kendaraan bermotor, atau pembelian konsumsi rapat pada satker. Pemegang kartu kredit pemerintah pada contoh belanja-belanja ini adalah pelaksana kegiatan atau pelaksana belanja. Contoh lain dalam belanja barang perjalanan dinas. Yang memegang kartu kredit adalah pelaksana perjalanan dinas. Penggunaan kartu kredit pemerintah dilakukan dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut. Yang pertama, fleksibel, yaitu kemudahan penggunaan atau flexibility kartu dengan jangkauan pemakaian yang lebih luas dan transaksi yang dapat dilakukan di seluruh merchant yang menerima pembayaran melalui mesin elektronik data capture atau EDC. Yang kedua, aman dalam bertransaksi dan menghindari terjadinya penyimpangan fraud dari transaksi secara tunai. Yang ketiga, efektif. Efektif di sini adalah dalam mengurangi UP yang menganggur atau idle cash dan biaya dana atau cost of fund pemerintah dari transaksi uang persediaan. Yang keempat adalah akuntabel. Akuntabilitas pembayaran tagihan negara dan pembebanan biaya penggunaan UP kartu kredit pemerintah. Selanjutnya mari kita ikuti mekanisme pengujian dan pembayaran kartu kredit pemerintah. Mekanisme pengujian dan pembayaran kartu kredit pemerintah dimulai dengan transaksi yang dilakukan oleh pemegang kartu kredit. Pemegang kartu kredit akan menyerahkan bukti pengeluaran dan daftar pengeluaran real.
Bukti dan daftar pengeluaran real ini kemudian akan diserahkan kepada PPK. PPK melakukan pengujian, dan jika pengujian ini disetujui dan sesuai, maka PPK akan menerbitkan SPBY atau surat perintah bayar. SPBY ini kemudian diverifikasi oleh bendahara. Bendahara selanjutnya akan mengajukan permintaan penggantian UPKKP. Penggantian UPKKP dilaksanakan dengan penerbitan SPP GUP atau surat permintaan pembayaran ganti uang persediaan KKP oleh PPK. Selanjutnya SPP GUP ini akan dibawa ke pejabat penandatangan SPM. Kemudian pejabat penandatangan SPM akan menerbitkan SPM GUP atau surat perintah membayar GUP KKP, dan selanjutnya SPM GUP dan SPP GUP akan dibawa ke KPPN, selanjutnya akan diverifikasi oleh KPPN dan diterbitkanlah SP2D. Setelah diterbitkan SP2D, maka dana akan masuk ke rekening bendahara pengeluaran. Bendahara pengeluaran selanjutnya akan mendebit rekening tersebut dan membayarkan dana kepada bank penerbit KKP. Dalam hal pengujian, jika PPK mendapati bahwa bukti-bukti pengeluaran tidak memenuhi ketentuan, maka PPK akan menolak bukti-bukti pengeluaran tersebut. Pengeluaran yang ditolak merupakan tanggung jawab pribadi pemegang KKP. Demikianlah penjelasan singkat mengenai penggunaan kartu kredit pemerintah ini. Semoga penjelasan saya dapat memberikan manfaat. Selamat bertemu di video lainnya. Terima kasih.